terkait dengan apa yang tadi disampaikan ya, sedikit menambahkan. Memang pencairan tahap kedua ini ya, yang seharusnya periode April Mei Juni ya April Mei Juni tahap 2 kan, triwulan kedua, bahkan ini sudah bulan Juli, tapi belum sempat cair supaya itunya. Jadi itu jadi pertanyaan ya. Karena hari ini kan Juli ini udah termasuk ke tahap ketiga harusnya ya. Yang perlu diketahui ya, yang pertama ya, migrasi dari data DTKS ke DTSS ya. Sekarang itu yang dipakai itu DTSS ya. Ground checking kemarin ya, pendamping ke lapangan pemasukan ya, ada Pak Kadus ketua kelompok nanya boga sawah itu, boga emas itu boga beh itu ya, boga mobil itu, boga kebun itu, boga motor itu ya, itu bae jawabnya aya bae eta padahal dipakai emas gitu ya, gitu ya. Nah itu akan terakomodir datanya Bu, akan tetapi pendamping dan Kementerian Sosial ya tidak bisa merankingkan desil Bu. Nah sekarang ini untuk penerima bantuan sosial PKH itu kategorinya desil 1 sampai dengan desil 4 ya. Desil 1 itu apa? Perlu Ibu ketahui ya, desil 1 itu peringkatan yang paling miskin, desil 1. Yang kedua miskin, desil 3 rentan miskin, desil 4 miskin pas-pasan menengah. Jadi yang kelima desil 5 itu pas-pasan ya. Jadi untuk penerima bantuan PKH dan sembako itu kategorinya masuk desil 1 sampai dengan desil 5. Nah itu yang merankingkan BPS Bu. Pendamping hanya melaksanakan tugas serupai di lapangan sesuai data yang ada di lapangan ya. Kalau keadaannya memang rumahnya bawahnya keramik ya kita ikut keramik, kalau rumahnya tanah kita ikut tanah gitu. Tapi kami tidak bisa merankingkan desil, nanti datanya dikembangkan ke BPS gitu. Jadi saya pastikan untuk tahap 2 ini memang pasti ada yang tidak cair ya, ada yang tidak cair dan juga ada yang baru gitu ya. Jadi Ibu jangan kaget ketika memang tidak cair Bu. Tadi ulah nyalakan pendamping, ulah nyalakan desa ya, ulah nyalakan ketua kelompok, ulah nyalakan RT. Kadang-kadang RT malah bukan baik ya, resiko jadi RT ya gitu ya. Nah Ibu perlu dipahami Bu ya. Adapun ketika memang kesalahan dalam data itu bisa diperbaiki Bu, jika memang itu kesalahan gitu. Tapi ketika memang sudah sistem itu tidak bisa. Kayak tadi yang disampaikan Pak PJ, Ibu buka hutang kur misalkan Bapak, otomatis terhapus. Dianggapnya mampu. Punya aset tanah, motor, BPKB sekarang nyeling Bu. Ya. Jadi memang ground checking ini tujuannya untuk agar meminimalisir tidak tepat sasaran gitu. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa terlambat bantuan PKH tahap 2? Karena migrasi dari PT Pos ke Kampung Barat. Karena proses buku rekening kolektif itu lama Bu. Kementerian juga memohon maaf, lama prosesnya. Nah sekarang hari ini kita akan mendistribusikan penyaluran itu melewat Bank Mandiri Bu. Dan sekarang hari ini Pak Kota lagi rapat dengan pihak Bank Mandiri terkait dengan persiapan pendistribusian ya. Jadi siapkan aja KTP KK ya, kalau misalkan ibu-ibu keluar ya gitu. Nah kemudian siapa yang ambil P2 K2 tapi tercair gitu ya Bu. P2 K2 itu kewajiban yang sudah mendapatkan bantuan khususnya PKH. Kalau misalnya di tahap 1 kemarin dapat cair PKH-nya, otomatis ikut P2 K2 sampai berjalan ke tahap ke-2 gitu. Jadi jangan istilahnya P2 K2 ongkos tapi tercair, karena ini adalah kewajiban kita ya. Nah terus Bu, untuk meminimalisir kegaduhan dan masalah-masalah ya, kenapa tadi Pak PJ sampaikan ya, ketika ibu-ibu dapat kartu lagi ya, yang pertama saya tegaskan ibu-ibu pegang sendiri ATM-nya, jangan sampai dititipkan ke pihak ketiga dengan alasan apapun atau apapun ya.
Pokoknya hak ibu-ibu mutlak itu kartu dipegang masing-masing, ya. Jangan sampai dititipkan, apalagi pencairannya di kolektif, ya. Ibu dengerin ya, ini hak ibu-ibu nih, saya tegaskan ya. Ketika ibu-ibu sudah mengambil kartu, ya, jangan sampai kartunya dikasih ke pihak ketiga. Ibu kudu hafal passwordnya, ya. Simpan baik-baik, hak ibu-ibu mutlak ya, tidak. Ya, jangan sampai dijamin gampangnya mau kamu bayar tak. Pak, sih nyokot Bang Emok atau nyokot Panci ya, jaminan kartu. Awas ya, bola tuh saya ditandaan. Ya, intinya kartu dipegang masing-masing. Nah, ibu, untuk meminimalisir kendala-kendala, ya, kita agar kekompakan juga, ya, agar memajukan desa. Tadi yang disampaikan Pak PC, ya, pihak desa akan memfasilitasi melalui breeding bumdes. Kalau buat orang Sarawak kudu ongkos, bener ya? Kalau breeding lain Sarawak yang mina, tapi di desa sama adminnya untuk perkembangan desa, kemajuan desa, terkhusus meminimalisir tadi teh ya, ketika ibu seseorang ya kontak lagi kasih poin rusak satu tanggung jawab, ya? Pasti pendampingnya yang hukum, ya. Makanya ya, lamun informasi pencairan, saya tegaskan, ulah dulu di TikTok. Ini kadang-kadang TikTok ramai, cair, cek hari ini ya. Kita ngomong TikTok kadang-kadang, cepat apa yang lagi saya kira, sampai ke lecek kita kartu KKS guru apa kejadiannya, ya. Karena tadi teh ya, info di pusat, untuk pencairan itu informasi akurat dari pendamping. Namun pendamping pencairan pasti cair, ya. Karena ini se-Indonesia, beda-beda wilayah, gitu. Ya, di Jawa Tengah mungkin bulan kemarin sudah beres pencairan. Kita kan beda, gitu. Ya. Karena apa? Sebelum pencairan, pendamping wajib melaksanakan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat KPM. Apalagi ya sekarang ibu ketika dapat bantuan, ya, kartu malah menitipin ke batur, ketika tahap berikut yang cair, kumaha fitnah ya. Karena sekarang nih Menteri Sosial menyampaikan, Bu, per 3 bulan data akan diupdate, ya. Jadi penerima bantuan itu pasti berubah-ubah. Tahap kedua ini ibu mungkin cair dapat kartu, belum tentu tahap ketiga cair. Karena tadi kita akan melakukan ground checking kembali per 3 bulan. Jadi bisa tahap ketiga ibu tidak cair. Nah, itu untuk meminimalisir kefitnahan itu, Bu. Makanya cair eta harus ngambil sendiri, nggak gesek sorangan. Tapi kalau sesorangan bisa ngambil informasi nanti kok guru ke ATM cek dulu. Gua poin nggak gesek sampai ke lecet eta kartu, ya. Aja kau blokir, jangan nipu. Ibu kene nggak nipu, ya. Makanya kami pendamping dan pihak desa memfasilitasi, Bu, meminimalisir tadi terjadinya masalah-masalah, gitu, ya. Yang pasti cairnya ibu ngambil sendiri, ya. Mendapatkan utuh sesuai dengan bacos itu ada potongan. Demi Allah saya betul kita kata tadi pernah potongan. Ayo tuh potong kemari. Ayo pemotongan tuh. Hah? Ayo ngeling tuh. Saya kan? Kemudian bisa kan saya, Bu? Ya, saya nong lapor ke tangga. Ya, imam ya ibu. Maksudnya gini, Bu. Ketika ibu punya masalah di lapangan, saya berharap, saya mohon jangan sampai membantu UMN dan lain sebagainya, itu pasti ketahuan, Bu. Ya, ibu-ibu ya, paham ya? Tepuk salut. Tepuk kedua. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, udah lebih kecil gitu. Peningkatan, ya. Bisa gitu, benar. Ya, nah ibu-ibu dalam pertemuan ini, ya, saya berharap bukan hanya kita kumpul-kumpul biasa, ya, bukan hanya sama-sama desa, bukan hanya seserian lain. Memang PKH mah kudu bahagia, PKH P2 kudu bahagia, ini bahagia kan? Bahagia. Tapi minggu kemarin kita membahas apa? Pohon dibayar.
Tetap bukan doa, inget nah. Hah? Minggu kemarin kita ngobrol modul apa? Dulu pertemuan. Kan di Nabi doa modul pendidikan. Pendidikan itu kan banyak sisi-sisinya yang dibahas ya. Modul ekonomi, modul kesehatan, modul stunting. Dan perlu juga diketahui ibu pendamping ini kan bukan menggurui ya. Kami di sini bukan menggurui dan mencoba saya nama lain langgahan bebek ngojai atau bukan menggarami air lautan nantinya. Air laut manusia asin kan? Ya, sama. Pendamping juga bukan menggurui, akan tetapi kan kita menyampaikan yang harus disampaikan. Bulan kemarin pertemuan membahas materi apa? Pohon bayi bebannya ya Pak Korsami. Tapi saya nggak wajarnya Bapak J. Ibu-ibu mah pohon wajarnya. Nah, Bapak kami ngomong mikiran bener. Mikiran bu. Kehidupan seharusnya di pikiran. Jangan saya jatah-jatahna. Hanya saya kata dan ngawajarkeun ya hari ibu-ibu mah ya. Pemikiran ayat 888.888. Benar enggak? Benar enggak Bu? Benar. Pikiran beas punya. Kumaha suka. Pikiran anak saya sekolah. Pikiran salah kita ngopi ya suka.